Selamat datang di Keluh. Buat yang di Instagram atau di YouTube nanya, boleh nggak bang gue ngeluh sama lu? Ntar ya, teman-teman dulu. Katanya kan ngelayanin orang terdekat dulu, gitu. Jadi mungkin kalau lu mau ikut ya di Tinar Buko, nggak perlu datang. Gua akan ngobrol sama lu personal via Zoom. Tulis aja di kolom komen kalau lo mau ikutin Narbuko. Kalau di Keluh nanti dulu. Soalnya gue nyocokin jadwal sama teman-teman gue susah. Salah satunya sama orang yang awal gue ketemu, boleh nih anak nih, gantengnya gue jual apa ya. Terus pas ngobrol ternyata he's a sweet boy buat gue. Maksud gue dia punya manner, dia punya segala hal yang bisa ngebuat siapapun suka sama dia. Ya nggak, Vi? Blushing lo gue gitu lo. Ralfi Ahmad. Salah. Sorry. Main L. Gitu Mas Danang awalnya? Ya gitu. Gue nggak bohong emang gitu. Gue nggak. Masa sih? Apa gitu lo gue? Yang bikin lo pengen ngejual gue apa? Lah, malah gue pengen nanya, apa yang membuat lu menanyakan itu? Sekarang gue tanya, lu visual aja cakep. Visual, audio? Audio juga. Lu bisa ngomong bahasa Inggris, lu belajar bahasa Inggris dari kapan sih? Dari nonton Disney Channel sama Cartoon Network. Kok bisa ya orang-orang melakukan itu ya? Gue nonton Disney Channel, gue tidak mendapatkan apa-apa selain... Apa yang lu tonton? Apa? Oh enggak, gue pikir lu mau nyaranin tontonan Disney Channel. Gue Disney Channel tuh nonton, ya begitu gue punya duit ya, karena kecil miskin. Kabel Vision ya? Kabel Vision. Gue cukup privilege berarti. Pas SSD SMP punya Kabel Vision dulu. Tapi pada akhirnya kan gue juga nonton VCD kartun. Kayak iya. VCD bajakan Mulan gitu-gitu kan gue nonton. Mulan. Itu kan pakai bahasa Inggris kan. Awalnya Video Easy gue. Video Easy akhirnya, benar. Nah itu gue nggak belajar bahasa Inggris dari situ Gue suka banget kali ya. Kayaknya saking... Lu suka bahasa? Gue suka bahasa Inggris dan pop culture dan Western culture. Ternyata. Apa yang ngebuat lu suka sama bahasa Inggris? Keluarga lu ngomong pakai bahasa Inggris? Enggak. Hah? Keluarga gue ngomong pakai bahasa Inggris. Lu nggak ada campuran sama sekali? Nggak ada. Lu orang mana sih? Padang. Padang sama? Ada Jawanya. Oh. Tapi nama gue Nasution. Ah? Oh? Kok? Oke, ya mungkin ya. Ada Batak KW ada gitu. Bataknya mungkin ya. Tapi gue nggak pernah ke sana. Kampung halaman nggak pernah. Nama aja Nasution. Jadi lu bahasa Inggris karena emang lu suka. Iya. Yeah. Kalau pop culture? Itu satu kesatuan menurut gue. Ah, menarik. Itu satu kesatuan menurut gue. Oke. Karena Western culture mostly menurut gue pop culture. Iya nggak sih? Kayak film, series, games. So menurut gue jadi satu. Semuanya pakai bahasa Inggris. Iya, dan itu jadi satu di tontonan gue pas kecil. Pas gue beranjak dewasa. Maksudnya bahasanya keren banget. Beranjak dewasa. Nah, sebelum lu beranjak dewasa nih, sebelum kita ketemu di Prambors. Kita ketemu di Prambors kapan sih? Waktu di Aditya Warman berarti. Lu mana aja duluan? Duluan lu ya berarti. Gue soalnya pertama kali ngeliat Naja, buset gitu. Gue juga ngeliat Naja, buset. Iya kan? Iya. Itu di Aditya Warman. Gue ngeliat Naja sampai pengen mandi gue. Biar gue buset ketemu dia cakep bener nih. Gue mandi kali ya biar ganteng gitu. Ngerti gak lu? Lu liat aja gini ya? Gitu. Ya Allah, Vi. Kalau lu mungkin gitu. Gue mah enggak, gue udah, loh kok gue pakai anduk? Udah mandi? Udah siap. Udah face wash di sini, gue udah siap mandi, ya Allah. Iya, terus gue ngeliat lu, buset. Ini anak juga ganteng banget gitu. Pas ngobrol, ternyata, loh. Kok sweet boy ternyata, punya mainan. Beda sama perception lu berarti ya? Persepsi gue beda. Perception lu apa awalnya emang? Iya, gue kan ngeliat lu dari awal nih, ini abas. Kayak TP-TP nih kayaknya. Iya kan, kayak TP-TP. Ternyata enggak lagi. Naja. Enggak kayak gitu. Gitu, makanya gue penasaran waktu lu
beranjak dewasa itu, selain lu menghabiskan waktu dengan kartun, lu tuh ngapain? Beranjak dewasa, Itu gue tuh ngabisin ngapain? Nah, mostly waktu gue itu rata-rata di depan layar TV. Gue suka banget nonton. Sampai mungkin karena suka banget itu jadi keserap semuanya ya. Gue langsung gue nonton film apa ya? Kalau film US kan kayak ngasih lihat gimana situasi SMA di US. Oke. House parties, gitu kan. Emang beda sama kondisi SMA di Jepang ya. Kalau yang kita tonton Crow Zero, ini kapan belajarnya? Gelut terus. Berantem. Iya. Kalau di parah Amerika, lagi. iya kan? Gak make sense tuh berantemnya. Iya, ya Film. film. Tapi ternyata di Amerika juga partinya nggak segitunya kan? Gua SMA kelas 3 ikut pertukaran pelajar akhirnya karena saking sukanya. Gue saking sukanya. Oke. Terus nyokap gue sangat support. Berangkat dulu, lu cari program. Lu berangkat deh. Berangkat sana ke negara pilihan lu cari experience yang banyak sana. Lu ke Amerika? Ke Amerika. Di Minnesota. Udah, gue hari pertama sekolah tuh anjing, I'm living the life gitu. Gue menjalani anjing, gue di film ya. Iya. Ada jokesnya pakai jaket varsity. Iya, anjing. Wah, ini jokesnya maksudnya tinggi gitu kan. Wah, ada cheerleaders juga pakai kostum cheerleaders ke kelas gitu kan. Wah, anjing, I'm living the dream. Ternyata nggak, apa yang gue tonton nggak kayak gitu juga. Tapi itu orang cheerleader pakai baju cheerleader ke dalam kelas. Iya. Kalau game day gitu, kalau hari itu ada pertandingan basket atau football, mereka pakai itu seharian. Dingin sih kayaknya. Apanya? Pundaknya dong. Pundaknya. Kan pasti baju ketekan. Iya. Terus bisa seperti itu. Iya, akhirnya gue jalanin di sana. Ternyata nggak sama apa yang gue lihat di TV juga. Kalau kita lihat nerds-nya gitu misalkan di film-film, wah ini pinter banget nih. Kan nerds di sana, lah PA juga, nggak pinter juga gitu. Cuma wujudnya aja. Malah jokes-jokes yang pinter gitu. Oh gitu? Iya, jadi kayak, loh kan ya agak, apa yang kita lihat di TV nggak sesuai sama yang gue jalanin ternyata realitinya. Tapi dan again, tiap sekolah juga beda-beda. Ya semua manusia juga sih intinya. Ya, sih. Manusia tuh gimana sih menurut apa yang lu lihat? Lu bisa mengkategorikan nggak manusia tuh ada apa aja sama bukan apa aja, manusia tuh satu. Gimana? Kata teman-teman gue, gue lu manusia yang paling manusia. Elaborasi. Lu mau seneng-seneng lu pergi, lu sedih lu nangis. Lu mau bandel lu cobain. Lu mau salah gitu. Lu gak lagi sedih lu kasih lihat, lu lagi seneng lu kasih lihat juga. Jadi kayak anything that you want is human menurut gue. Lu percaya sama semua orang berarti? Awalnya. Maksudnya? Percaya sama semua orang. Karena lu kan mengeluarkan lu secara utuhnya tanpa kostum, tanpa selubung. Kalau gue kenal orang itu ya. Kalau gue lumayan deket lah. Oke. Sama orang itu. Ya gue ada benchmark percayanya juga gitu loh. Jadi kalau gue udah mulai percaya ya udah. Dan itu orang-orang yang buat gue sane aja yang gue bisa ceritain tuh. Sane atau sane and safe? Sane and safe mungkin deh. Oke. Kalau ditahan terus meledak gue kali itu. Makanya gue punya teman-teman terdekat kali ya. Untuk ngeluarin lu yang sebenarnya. Iya. Kalau lu yang tidak sebenarnya tuh yang kayak gimana sih? All these smiles ini lu yang sebenarnya atau? I'm trying to be. Gue mencoba ini set sebagai default gue. Oke. Alasannya? Menurut gue a simple smile bisa change someone's day aja sih menurut gue, gak tau kenapa ya. Gue appreciate banget sama orang yang ngasih simple gesture. Kayak misalkan spion lu ditabrak sama motor. Terus motornya kayak, maaf pak. Gue udah yang kayak, anjing nih orang. Abis dia bilang maaf pak, santai, aman. Oh gitu? Iya. Kemarin mobil gue ditabrak di belakang sama motor. Gue lagi mau kemana tuh? Pesta Pora. Ini mobil lo? Ini mobil gue. Ini mobil lo? Motor lo gini kan? Aduh. Motor. Kayak game. Iya kayak game. Lu tabrak di dar. Lu ditabrak di belakang motor. Gue mau ngerem.
dar. Gue kayak anjing. Gue marah, gue kaca dikit, dia ke sebelah gue pelan-pelan gitu. Maaf bang ya, maaf ya. Oh ya pak, nggak apa-apa, jalan aja. Hal simpel kayak gitu menurut gue bisa ngubah mood dan hari lu aja sih. Makanya gue kayak nggak tahu kenapa sebisa mungkin senyum aja terus karena menurut gue itu contagious. Lu baik hati begitu, apa yang lu nyontoh dari mana sih? Karena gue rasain, bukan dicontoh. Karena lu rasain. Karena gue rasain. Berarti lu pernah ngerasain yang baik hati sama yang jahat hati dong? Karena dengan kayak gitu lu bisa membandingkan dong. Mana yang lebih enak apa enggak? Oh iya. Oke. Pasti dong. Pokoknya hal simbol gesture kayak gitulah yang gue value ternyata. Yang gue value, anjing, iya lagi ternyata gue value simple gesture. Iya. Gue kayak beberapa tahun lalu ditanya apa yang lo value dalam hidup lah. Nggak tahu. Simple gesture salah satunya berarti. Simple gesture. Simple gesture. Nah terus kalau misalnya ada orang yang berhubungan sama lo gitu, tidak menunjukkan simple gesture itu, apakah lo tetap maafin? Oh, tetap dong. Karena itu kan kayak orang nyebrang juga, gitu loh. Kayak ada gininya. Itu bikin gue seneng aja gitu kayak, grateful gitu loh. Kalau orang nggak kayak gitu sih sebenarnya nggak salah juga ya. Nggak bikin gue ngeliat dia less juga. Tapi kalau itu tuh gue jadi sparks aja gitu loh. Maksudnya ngerti nggak sih lo? Ngerti. Spark ngasih sparks aja gitu loh, ngasih kayak senyum, grateful, bersyukur dikit gitu loh. Kalau misalnya lu pacaran berapa kali sih? 3. Wah, emak 3. Kenapa? Kurang banyak? Iyalah. Kurang banyak nggak bang? Iyalah. Bukan lagi. Enggak, bukannya apa-apa ya, balik lagi. Gua pribadi. Lu pacaran berapa banyak sedang? Jangan, gua malu gua ngomongnya. Gua kayak kesannya, buset si Danang mau kayak begitu. Gua 3 kali lipatnya lu. 9. Tapi muka lu mulus bang pakai air mawar soalnya kan. lu tahu kan, lu jangan ragu kalau pakai air mawar. Anjir. 9 ya gua tolol. Kenapa? Ya tolol. Yang pertama gue suka, 2 tahun gue nggak ngomong. Tapi pacaran? Deket banget, Vi. Gue pernah dengar lo ceritain friendzone, soalnya ini friendzone kan? Iya. Terus gue pernah pacaran 1 hari. Nah itu agak nggak jelas tuh. Lu pernah kan pacaran 1 hari? Nggak mau. Iya, gue juga nggak mau. Oh, lo yang diputusin? Iya. Gue kira lu putusin bang. Wah, ganteng juga saya. Anda juga saya. Anjir. Sekarang gue ganti kamus bahasa Indonesia, ganteng tuh Ralfi. Kalau nggak Dikta. Anjing. Nggak, tapi serius 3 kali, Vi. Gue pacaran pertama 3 SMP. Oke. Tau nggak yang bikin gue pin pacaran apa? Apa? Gue lagi di Disneyland. Terus ngeliat fireworks. Lo pernah nggak? Iyalah, ya kan? pernah. Iya. Hati lu kan Gue ngerasa anget ya, kayak anget. Iya. Gue pin ngerangkul orang deh, pin ciuman deh gitu rasanya. Oh, gue juga gitu sih pas gue ngeliat kembang api, gue pengen gini, tapi ini di pelipis orang. Marah ya? Iya. Megang-megang kalkun gue si anjing gitu. Ya kan kalkun kan rebutan sama orang di Disneyland, ya kan? Kalkun gede. Iya, kalkun yang gede. Gitu awalnya gitu. Karena lu pengen. Iya. Wow. Abis itu 3 SMP gue pertama kali pacaran. Yang gue hitung lah ya, 3 SMP sampai mau lulus kuliah. 7 tahun. Terus gue putus setahun lah, pacaran lagi 4 tahun. Gila. Terus putus. Itu terus sekarang lagi jalanin juga lah. 7 tahun pacaran itu karena putus tuh karena dia tidak memberikan simple gesture salah satunya, kayak kok lu nggak grateful sih punya pacar kayak gue misalnya gitu. Oh enggak, ya, kelas 3 SMP lu mikir apa sih mas? Coba kelas 3 SMP lu mikir apa? Beyblade lah. Saya keras jujur. Main kan? Iya, tapi lu 7 tahun kan? 7 tahun sampai mau lulus kuliah. Iya, Gue maksud gak gue mikir kan, apa-apa saat itu, ngerti gak? Gue masih... tapi kan evolusi Iya. pikiran lu. Iya. Saat itu gue evolusi pikirannya ke Andrit, gue 7 tahun ya. Teman-teman gue lagi ngapain, pergi sana sini.
gue pacaran doang. Kayaknya there's more to life than just pacaran ya gitu. Mau lulus kuliah, putus. Yang mutusin lo? Iya. Abis itu nggak nyampe setahun, pacaran lagi. 4 tahun lah, 4 tahun kayaknya. Putus. Terus ya udah. Terus sekarang lagi jalanin juga sih. Apa yang ngebuat lu pacaran lama-lama sih, Vi? Gue nggak tahu, itu juga I don't know if it's a blessing or it's a curse. Nggak tahu gue juga itu. Nah, makanya. Nggak. Gue bingung sama orang yang putus tuh cepet-cepet banget jadinya. Oh. Karena gue bisa ngejalanin ini. Nggak relate. Karena gue nggak relate. Oke. Karena gue bisa jalan ini mau setai-tainya apapun relationship. Kok gue bisa manage to get by aja ya gitu loh. Sampai gue rasa ini bener atau enggak sih gitu. Setai-tainya relationship tuh, gue nggak nanya yang 7 atau yang 4 ya. Iya. Setai-tainya relationship yang pernah lo jalanin. Atau ya kalau nggak di 7 dan 4 itu ya misalnya hubungan-hubungan tanpa status lah. Ada dong lo HTS-an? Ada. Ada, pernah. Sorry, ada. Bener. Ada. Ada kan? Ada dong. Masa nggak? Ada. Iya, oke dia. Ada. HTS-an berapa kali kira-kira? 2. Oke, berarti di antara 4 hubungan itu, hubungan yang menurut lu kayak iyat adalah benchmark relationship toxic menurut lu gimana? Maksudnya? Gua nggak tahu. Karena Nggak relate lo? karena gua toksiknya. Anjing, enggak. Gua apa ya, kalau toksik tuh ya yang ngebuat lu capek aja. Ya udah, let's say gue pernah ada di sana. Bukan let's say, gue pernah ada di... Itu kan standar gua. Standar lu gimana yang toksik? Buat gue nggak seneng sama diri gue sendiri lah. Gitu loh. Wow, oke. Gitu loh. Most of the time I wake up feeling like worthless gitu, kayak nggak jelas. Worthless? Iya, kayak... Itu kata-kata yang berat loh, Vi. Worthless. Lumayan. Tapi gue ngerasa kayak gitu lah. Oke. Mungkin ya worthless lebaynya mungkin kali ya. Tapi feeling like shit lah intinya. Oke. Mungkin kayak gitu. Tapi I managed to get by sampai kayak bisa bertahun-tahun itu kan. Gimana lu manage? Nggak tahu juga. Lu maafin? Ternyata enggak, makanya gue bisa Oke. putusin akhirnya kayaknya ya. Oke. Gitu. Tapi konsepnya juga kayak ya udah let's give it another day. Give it another day. Terus kayak and day past the weeks past the months past the years. Tiba-tiba udah lama gitu. It doesn't work anymore. Iya. Until you know when you know gitu. Saat lu when you know moment, lu atau harus nih gitu. Kayak lepas gitu, aja deh gitu. Gitu. Yang iya. Kayak nyabut pisau. Iya. Berat. Oke. Iya kayak gitu. Alasannya apa? Karena lu butuh seseorang di... Malah gue nggak butuh siapa-siapa, gue merasa saat itu. Gue butuh diri gue doang saat itu makanya. Jadi kayak, udah gitu. Seberapa lu... Tisu di belakang. Oh sorry Mal. Nggak apa-apa. Seberapa lu sekarang sudah memenuhi gue sendiri dulu? Ternyata masih jauh juga ya. Kayaknya it's a never ending process deh kayaknya kalau kayak gitu. Kalau dulu dari dulu. Oh, berapa persen? Dulu tuh gue kan ngerasanya gue miss out sama banyak kegiatan teman-teman gue lah, cowok-cowok apalagi pergi weekend bareng. Ya. Itu aja sesimpel itu aja, kayak keluar negeri bareng, keluar kota bareng segala macam. Yang gitu. fun. Iya. Dan gue ngabisin itu dengan pacaran. Jadi kalau benchmark kayak itu, sekarang gue udah akhirnya ngalamin juga nih yang fun-fun sama temen-temen. Itu gue rapel dalam mungkin 1 tahun terakhir. 1 tahunan terakhir dari 2020 akhir lah. 2021 awal tuh gue rapel sampai sekarang. Kayak teman-teman gue tuh teman-teman banget. Selalu memprioritaskan teman-teman gue. Selalu sekarang. Yang pacar lu sekarang teman lu juga? Kenal di dating app. What? Taruh. Lu main dating app? Ya pas single main. Lu main dating, oke. Ya kalau gitu harusnya HTS lu nggak cuma 2 dong.
Tapi HTS dapetnya nggak dari dating app juga. Dengan lu membuka diri lu di dating apps, berarti kan ngebuka channel lu buat HTS-an banyak dong. Maksud gua HTS-an ini ya nyoba, kalau berhasil kita jalan, enggak ya udah gitu. Enggak. Karena ternyata gue bisa putus tuh waktu itu langsung kayak coba nih. Dating app. Udah, gue bayar premium tuh biar tahu berapa orang yang like lo dan siapa aja yang like lo. Udah kan. Tapi dari semua itu ternyata nggak ada yang gue lanjutin. Iya ada sih satu. Nggak ada yang gue lanjutin sama sekali. Cuma chat doang? Cuma chat pun enggak. Hah? Gue tuh nggak pernah main, sorry banget gue nggak pernah main itu. Si Bumble nih kan harus cewek yang ngechat duluan. Oke. Baru cowok. Gue nggak pernah bales, sumpah. Nggak pernah bales. Alasannya? Nggak nyaman, nggak pede aja, nggak asik aja gitu, nggak suka. Pede gue. Gak nyaman, nggak pede, nggak asik, nggak suka. Iya. Nah dulu nih, ini sorry. Banyak ya? Ini sorry. Enggak, lu kok sorry, nggak apa-apa. Gue justru jadi penasaran. Iya, Gak iya. nyamannya tuh apa yang ngebuat lu nggak nyaman? Nggak nyaman karena menurut gue nggak natural dan organik. Wow, gak natural dan organik. Iya. Jadi lu harus Tapi pacar, weh, burung, nyanyikanlah. Enggak, maksud gue, lu ketemu sama pacar lu tapi di dating apps. Iya, akhirnya. Oh, itu nanti another story ya? Akhirnya. Oke. Ya udah, pun gue nggak nyaman, nggak suka, apa nggak semuanya lah pokoknya. Nggak. Karena nggak organik. Natural dan organik. Terus gue nggak pede juga gitu loh. Apa yang buat lu nggak pede? Nggak pede. Apa? Nggak. Apa yang bikin gue nggak pede ya ngomong di dating apps ya? Nggak ada urge-nya aja gitu loh buat bales. Nggak ada urge-nya, oke. Nggak ada urge-nya aja buat bales. Oke. Tapi gue tahu banyak yang swipe right gue terus naikin self esteem gue aja, tapi nggak ada yang gue balas juga akhirnya. Oke, kalau gitu kita stop di situ. Itu naikin self esteem lu. Iya. Berarti apa aja dari lu yang ngebuat lu nggak pede? Pertanyaan gue itu nggak masuk akal men buat gua. Ya emang semua nggak harus masuk akal gue, betul. Tapi gue penasaran aja apa yang ngebuat lu nggak pede dari apa ya? Insaan gue orangnya kayak bang. Insecure. Insecure. Iya. Kenapa? Apa yang insecure apa? Gue nggak pede aja bang. Sumpah kelihatannya mungkin kayak wah ceweknya banyak, ngobrol sama cewek gampang. Malunya minta ampun gue. Maksudnya malunya sumpah. Lo tau gak kayak sama teman-teman itu, lu aja, lu duluan, gak mau lu duluan, gitu loh. Nanti gue ya gak mau lu duluan, takut. Beneran? Malu gue, takut gue itu. Malu buat PDKT? Iya. Malu buat? Iya malu gitu. Iya gue harus yang sesuatu natural dan organik kayaknya mulainya gitu loh. Nah, pacar lu gak bikin lu minder? Apa tadi lu ngomong? Ternyata, Ternyata. yang itu tuh lumayan natural dan organik karena ternyata udah pernah kenalan dulu gitu, sedih kayak ngerti nggak lo? Oke. Jadi harus yang ada sesuatunya gitu loh dari from zero dan langsung di sosial media menurut gue nggak tahu kenapa feels unnatural and unorganic gitu loh. So that's why. Jadi lu jadian karena udah kenal duluan. Iya. Tapi dari kenalan apa? Iya. Dari kenalan itu lu nggak ada mindernya sama sekali? Nggak ada, karena nyaman udah. Apa yang membuat lu nyaman kalau kayak gitu? When it's something familiar kayaknya deh. Familiar. Oke, lu play safe ya? When it's something familiar. Oke, menarik. Comfort zone. Apa yang familiar yang bisa lu temuin di seseorang? Contoh, gua nggak tahu ya, lu apa yang familiar di hidup lu soal gue misalnya? Lu approach ke gue tuh soalnya udah awalnya udah bizar lagi. Bizar kan? Bizar tau, gue deketin kayak bro ganteng bro, gue gitu kan? Iya, bro. Anjing nih. Iya kan? Kenapa nih orang? Iya kan? Bizar kan? Nah apa yang familiar?
The weirdness. The weirdness kayak lumayan membuat gue lumayan nyaman deh kayak. Real. Karena lu juga orangnya quirk gitu. Lumayan. Kadang-kadang. Jadi gue melihat itu kayak, this guy can be himself gitu loh. Kayaknya. Kayak lu yang bisa 100% buat It's not, ya gitu loh. Pretend. Iya. Apalagi yang gue liat di Mas Danang ya, lu familiar sering dulu gue dengerin lu, gue nonton lu kayaknya bikin familiar juga gak sih? Oh bisa jadi. Dan ngerti, gue nonton lu dulu, gue dengerin lu dulu. Oke. Terus pas lu ketemu gue, approach lu tuh bukan yang kayak, Hei. nah gitu. Junior. Jadi aneh banget lu barusan gitu. Approach lu juga yang kayak gitu, jadi kayak nyaman. Gitu. Lu udah familiar di kuping, familiar di mata. Ternyata kayak gitu juga, jadi gue nyaman. Yang orang baru. Kalau gue gak nyaman, gue gak bakal bilang iya datang ke sini. Ya nggak tahu. Iya kan? Ya, gue nggak tahu orang nyaman apa enggak. Oh, gitu ya? Iya. Gue kalau diundang orang gitu harus nyaman sih. Apa yang ngebuat lo harus nyaman? Kalau lu nggak nyaman kan bisa bilang nggak nyaman. Oh iya? Lu orangnya ngomong, gue nggak nyaman. Kalau diundang orang gitu. Bilang aja enggak. Enggak, gue ngasih contoh kalau misalkan gue nggak nyaman sama lo sekarang, gue nggak bakal datang ke sini juga gitu loh. Yang ngebuat, yang familiar dari si orang baru ini apa berarti? Satu hal yang bikin. Siapa? Orang baru mana? Pacar lo. Oh, kita main pacar gue sekarang. Karena dulu kenalan gitu loh. Dan itu membuat ngobrol di dating apps jadi lebih nyaman aja menurut gue. Iya. When you have something to talk to. Talk about what? Events, past events. Events. Iya, past events. Gue kenalan di mana sama dia, lagi sama siapa waktu itu. Itu kan snowball effect kemana-mana jadinya. Gitu loh. Jadi lo nggak start from scratch. Ke arah mana yang paling lo suka dari snowball effect itu? I like talking about past events and what ifs. Seru banget. What ifs? Yeah. 3 what ifs yang bisa lu bagi ke gua. Pas ngomong sama cewek itu. Pas ngomong sama di bawah gitu. Iya. Simple what ifs aja sih, nggak perlu bizar-bizar gitu loh. Kalau akhirnya gini gimana ya? Kocak-kocakan aja gitu loh. Kayak kocak jadinya ya? Kocak, lucu gitu loh. Kasual aja ya? Kasual banget. Itu yang bikin nyaman gitu menurut gue akhirnya. Jadi yang membuat lu nyaman sama seseorang adalah ya orang itu harus jadi dirinya sendiri dulu. Iya. Habis itu kalau mau dari scratch sama lu, ya berarti satu lu harus bisa bikin obrolan yang snowballing effect. Iya. Dan juga natural dan organik. Natural dan organik. Itu penting banget sih. Gue suka 2 kata itu deh. Natural dan organik. Berarti yang tidak membuat lu nyaman sama orang adalah orang yang tidak natural dan organik. Iya. Pekerjaan lu kan tidak natural dan organik, Vi. Masa sih? Loh, kita kan harus memanjakan ekspektasi orang terus. Ekspektasi kita gimana? Itu kan nggak natural dan organik, Vi. Oke, itu kenapa dalam hati sebenarnya. Dalam hati saya sebenarnya itu ada gejolak-gejolak. Wih, saya ada di tempat ini. Dalam hati sebenarnya agak itu juga sih. Tapi ngomongin industri ini gue jadi industri apaan? Tekstil. Wah. Aduh. Industri apaan? Batu bara, Pak. Oh, bagus. Bisnis, Pak. Bagus. Radio atau MC segala macam. Oke. Kenapa gue milih pengen jadi penyiar? Gitu. Dari semua hal yang ada, menurut gue gue untuk menjadi penyiar ini adalah hal yang paling least suck yang bisa gue lakukan. Least suck. Menurut gue tuh sucks dalam semua hal. Lu? Iya, menurut gue sucks pas gue lulus kuliah. Oke. Anjir, gue jadi apaan ya? Gue lulus sarjana ekonomi kagak ngerti apa-apaan ekonomi. Oke. Mau bisnis kagak ngerti apa-apa. Gue ngambil jurusan marketing, gue kerja nggak bisa juga kayaknya. Jadi semuanya ini kayak radio nih yang paling least suck yang bisa gue bisa nih. Tapi gue ngerasa gue suck, tapi paling least suck gitu. Tapi lu good di situ ternyata. Thank you for the opinion.
Tapi gue beneran, maksudnya gue kalau lu tau gue orang yang gue nggak suka, gue bilang nggak suka kan. Awalnya gue nggak tahu lu masuk ke studio Prambors. Iya. Anjing keren banget nih bahasa Inggris. Bahasa Inggris nih. Ini ngatain gue atau beneran sih? Beneran bro. Awalnya. Ya kan awalnya gue nggak tahu. Gue kan WhatsApp lu, gue lagi dengerin lu nih. Iya, kan? Iya. Mamen. Ngatain gue? Atau emang beneran muji ya? Kok gue gak pernah dipuji kayak gini sebelum dalam hidup ya? Mungkin pilihan nada saya yang salah. Kayak begitu. Iya, kayaknya pilihan nada gue yang salah. Iya. Karena gue kan suka Mas Oki, gue tuh suka banget. Penyanyi Ryan Seacrest, gue tuh suka banget. mereka keren sih. Jadi kalau misalnya kayak lu Eda, buat gue sesuatu yang untuk ada target yang untuk ditumbangkan gitu. Iya. Itu adalah ketidakbisaan gue bahasa Inggris. Lu bisa banyak yang lain, Man. Jadi ya betul. Ya lu juga kan sebenarnya kan. Oke, berarti lu jadi penyiar itu list sucks buat lu. Bisa buat gue ya. Tapi gue ngerasa sucks dalam semuanya gitu loh. Gue suka, kata orang gue suka downgrading diri gue sih. Lu suka downgrading diri lu? Kalau orang-orang. Kalau misalnya lu tidak, ini downgrade, ini downgrading lu Coba, nih. iya. Kita singkirin dulu, kita tiriskan ya. Yuk. Nah kita ngomong daerah sini nih yang kosong. Ini kosong nih. Kalau lu tidak punya takut apa-apa, lu tidak mendowngrading diri lu sendiri, menurut lu tuh bagus ngapain sih? Anjing. Gak tahu bang, gue lagi nyari sana. Semua gue gak tahu. Gue doainnya sekarang rebahan main TikTok. Lu joget? Enggak. Enggak. Gak tau, gue lagi males banget sekarang, gak tau kenapa. Itu yang gue gak suka dari gue sekarang, kayak males banget. Terus kayak, kan gampang ya, tinggal gak males gitu, tapi gak tau kenapa gue lagi tahap. Lu kecapean kali? Kayaknya. Kecapean karena menuhin ekspektasi orang kali? Mungkin ya. Ekspektasi lu apa sih sebenarnya? Terhadap diri sendiri. Iya. Bisa ke Disneyland tiap bulan. Berarti lu kerja di Disneyland bang. Itu lu tiap hari tiketing. Mau lihat history saya nggak? Lagi nyari pak. Bagus. Tapi teman-teman gue yang kerja di Disneyland tuh makmur loh. Jual popcorn juga nggak apa-apa saya pak sebenarnya. Wah gila sih teman-teman. Ada beberapa kenalan gue yang kerja di sana. Tiketing, dagang itu kalkun, jagain tiket dan makmur aja. Makmur, happy. Jadi lu pengen ke Disneyland setiap bulan. Berarti lu pengen kaya. Nah itu kan, males. Lihat deh, gue udah tato Disneyland tau gak Mas Adam? Mana? Wah gila men lu Iya coy. Lu cinta banget sama Disney? Cinta banget ini. Simba dah. Speaker. Iya. Lu anaknya Disney Gue banget. suka banget, itu yang bikin gue bisa bahasa Inggris juga karena gue suka banget Disney. Cinta mati gue. Suka banget. High School Musical gitu. High School Musical. High School Musical. 1, 2, 3. Aku cinta banget. Kayak adek gua men. Oh ya? Iya, adek gua tuh juga pria-pria ganteng kayak lu. Gue ketemu adek lu sekali di nikahan Ilham Ramdana kayaknya. Nah itu. Dia cinta banget sama Disney. Dia tuh punya pride. Dia tuh elitis Disney. Kelakuannya. Kayak, iya lagu itu sih emang sering diputer, tapi tahu lagu ini nggak? Yang gitu tipenya. Lu suka sampai High School Musical? Sampai High School Musical, 6 SD gue inget banget. 2009 High School Musical 3 pertama kali masuk bioskop. Gila gue seneng banget tuh nonton High School Musical di bioskop. Kelas 3 SMP gue. Suka Disney. Ini fakta yang menarik sih buat gue sih. Fakta cemen ya? Alah Mr. Lesman. Jadi waktu gua kasih parfum ke lu, emang bener enhancing apa ya? Sesuatu yang pria dari dalam diri lu gitu. Karena kan sama ini lu boyish gitu. Iya. Iya, fun fact, Mas Dana ngasih gue parfum out of nowhere. Iya, karena gue bisa nyium bau. Iya. Di Lu kepala ngasih gua, parfum ke semua orang yang lu ketemu, Mas Dana? enggak. Yang gue kebayang baunya. Siapapun itu yang lu kebayang baunya lu kasih? Iya, tergantung seberapa dekat juga. Kalau gue pribadi personally tertarik sama lu kan. Oke. Iya kan? Nah, kok agak fishy gitu ya didengar ya? Coba refresh sedikit. Nggak, gue juga
tertarik sama lo, makin bahagia. Ya memang saya punya istri ya, tapi kan belum punya suami. Ya. Iya, enggak. Iya, maksud gue gini, kayak Genush, lu, iya Candika. Kalau Candika emang gila parfum, jadi gue kayak daripada gue nggaramin air laut, ya mendingan nggak usah kan, gitu. Ya, tapi ntar mungkin gue kan. Orang-orang yang menurut gue nggak ketemu tuh apa yang gue temukan, gue kasih, ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Paham. Jadi parfum itu mengenhancing, meningkatkan ke guanya itu. Iya. Sisi gue Raffi. Iya. Gitu. Gue Raffi yang gini. Gitu. Iya. Itu gue pakai mas sekarang si Adi. Boy, ish. Gila, Vi. Gue tiap hari masih ngerasa gue 18 tahun sih Mas Enang. Gue stuck kayaknya deh. Iya, di energi lu iya sih. Gue Peter Pan. Iya. Peter Pan wahananya di Disney Jepang bagus banget kan. Bukannya gini doang ya? Yang gitu, yang masuk ke kapal, muter, masuk ke kapal. Kita benar-benar jadi point of view-nya Peter Pan. Gue belum ngerasain itu ya. Lu coba itu wahana. Wah, itu gila setelah Nightmare Before Christmas ya. Iya. Yang Jepang. Gila sih kata gue. Oh iya, gue belum ke Disneyland Jepang, gue ke Disney Sea Jepang. Oh Disney sih, itu kan Disney dewasa ya. Iya, jadi gue belum ke Disneyland Jepang. Oh coba. Nanti gue kesana. Iya tahun depan lah. Tahun depan pasti. Tahun depan kesana. Insya Allah ya, gue kumpulin dulu. Berarti tiga tokoh yang menurut lu, tiga tokoh Disney yang menurut lu bisa ngebangkitin ke manliness. Malah manliest ya, bukan favorit ya? Bukan. Yang membangkitkan. Ya kayak lagunya Mulan. Mr. I'll make a man out of you. Gitu kan? Iya. Oh, tokoh ya? Tokoh. Yang membuat lu kayak, ya kayak lu pakai parfum dari gua. Oh, oke. Woody. Oke. Woody Cowboy kan? Woody Cowboy. Woody apa lagi? Nggak ada. Ellen. Woody es krim. Minta es krim dong. Itu Miami deh. Woody ya kayak. Woodpecker bagus. Bagus ya? Woody satu. Apa yang membuat lu merasa gitu? Woody laki aja sih menurut gue. Dia tetap bantuin temen-temennya gitu. Tetap percaya. Tetap percaya aja dan doesn't give up itu. Spirit Woody, menarik. Terus juga Simba. Dia juga grow up kan dengan slogan Hakuna Matata kan. It means no worry for the rest of your day. Terus dia harus jadi step up sebagai pemimpin. Nah, itu kan juga brings out the man side gitu. Satu lagi klise sih Mulan ya. Kalau pilihan klise Mulan pasti. Tapi Little Mermaid deh Ariel, nggak tahu kenapa. Karena dia vokalis. Ariel apa yang membuat lu? Ya walaupun ada cerita sampingan di mana yang nulis Little Mermaid itu seorang cowok yang suka sama cowok tapi nggak bisa ngomong. Akhirnya dia berubah. Iya. Itu gue nggak tahu satu. Yang gue tahu. Iya ada cerita. Malah dia yang tahu itu. Iya. Senang. Nggak tahu lagu si Part of Your World itu. Tahu kan? Iya. Itu setiap gue denger lagu itu kayak lu bisa kok. Iya. Nangis gue denger lagu itu mas. Nangis banget tuh denger lagu itu. Itu sih. Menurut seorang Ralfi berarti dunia akan lebih baik kalau orang lebih murah senyum aja mungkin. Sumpah. I think it will be way better.
startnya udah dimurah senyum. Smile a lot more. I think that would make the world a better place. Nah, gue kan dari tadi bertanya ke lo beberapa hal dan gue juga mendengarkan beberapa keluh-keluh terselubung. Iya, oh terselubung memang. Terselubung. Kalau mengeluh beneran bisa juga. Buat apa? Bang? Iya kan? Iya. Nggak usah lah ya. Ya nanti kalau kameranya mati aja lah. Oke. Kan kita ketemu juga lumayan sering. Betul. Nah, tapi kalau lo bener-bener ada yang gue sediain satu media lo buat jujur. Fine. Apa yang lo mau lakuin ke kertas itu? Pertanyaan gue. Karena ini gue anggap kertas tuh media yang menarik banget ya untuk Tanpa alat tulis. tanpa alat tulis. Untuk ekspres tentang keluhan lo. Tentang keluhan. Kemarin gue dikta sama Adit lupa. Gue minta ini. Lu minta videonya aja, mereka ngapain pakai kertas. Aduh malas banget dikta apa. Apain sih lo? Oke. Proceed. Gak usah buru-buru.